Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas kembali saham Inco ya, untuk performance fundamental kuartal 2 2023 ya. Hari ini tanggal 10 Oktober 2023, terakhir saya bahas video ini itu tanggal 20 Februari 2023, jadi sudah cukup lama. Untuk hari ini tanggal 10 Oktober harganya turun 50 poin ya, menjadi 5625. Dan kalau kita lihat dari kinerja harga sahamnya, kalau kita lihat di 3 tahun sampai 10 tahun ini masih floating profit ya. Namun kalau kita lihat dari setahun sampai sekarang itu sudah mulai banyak yang floating minus, artinya harganya sedang turun setahun terakhir ini teman-teman ya. Untuk year to date sendiri ini sudah turun 20,77% di tahun 2023. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 7750 dan terendahnya di 5350. Jadi ini sedang mendekati harga terendahnya di setahun terakhir, setahun belakangan. Oke, nanti seperti biasa kita akan update ya gambaran umum perusahaan, kinerja fundamentalnya secara umum untuk kuartal 2 2023. Kemudian dari seasonality kita akan cek biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari sisi bandarmologi nanti kita akan lihat peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir di analisa teknikal kita akan membahas atau mereview analisa teknikal di video saya sebelumnya tanggal 20 Februari 2023. Dan kira-kira ke depan arah harga sahamnya akan kemana. Oke, sekarang kita akan masuk ke company background. Ini sudah pada tahu mestinya. Jadi PT Vale Indonesia ini ya intinya adalah penambang nikel teman-teman ya di Indonesia. Ya, ini listing di Bursa Indonesia sudah lama, sejak 90 ya. Dan kalau kita lihat pernah stock split 2 kali, sehingga teman-teman kalau misalnya ini beli di harga IPO tahun 90 dan masih dipegang sahamnya sampai saat ini, itu sudah naik 2.296% ya untuk asetnya. Nah, PT Vale Indonesia sendiri ini sudah sejak 1970, jadi sudah cukup lama ya teman-teman ya. Ini menambang nikel ya, kemudian dijual melalui kontrak jangka panjang kepada VCL dan SMM ya. Ini punya pabrik pengolahannya 3 tanur, kemudian ada pembangkit listrik juga tenaga air ya, kapasitasnya 365 MW. Ya, ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya, Vale Canada Limited ini 43,79% dan Sumitomo Metal Mining ini 15,03%. Dan ada di sini adalah Inalum ya. Inalum ini sudah dirubah sekarang ya menjadi Main ID. Nanti akan kita cek di lebih detail di bandarmologi. Oke, ini adalah konsesi, cadangan dan produksinya. Kalau kita lihat ini adalah areanya di Sulawesi atau ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ya, ini kemudian cadangan bijinya ini teman-teman ya. Cadangan bijinya ini yang terbukti saja itu 65 juta metrik ton. Ya, volume produksinya itu setahun hanya 80.000 metrik ton. Jadi kalau kita bagi ya 65 juta cadangannya dibagi dengan produksi maksimalnya mungkin di 80.000 ini ya, itu masih memiliki cadangan untuk 800 tahunan teman-teman ya. Jadi ini masih apa ya, 8 abad ya, masih jangka panjang sekali ya, dengan catatan produksinya tidak meningkat ya, hanya dimentok 80.000 per tahun ya. Namun kalau kita lihat dari 2003 sampai sekarang ini juga hanya 1 kali pernah menyentuh di 80.000 ya. Oke, kalau kita cek dari laporan keuangannya juga sama dengan tadi yang informasi yang diberikan pada materi public expose, di mana seluruh penjualan grup ini itu transaksi dengan pihak-pihak berelasi saja. Jadi benar-benar tidak ada penjualan ke pihak ketiga ya. Jadi ini benar-benar murni menambang ya. Kemudian dijual kepada Vale Canada, VCL dan SMM Sumitomo tadi ya teman-teman. Jadi hanya dijual kepada induknya 2 ini ya. Paling besar ada di Vale Canada ya. Nah, ini adalah harga acuan yang digunakan di LME di London Metal Exchange ya. Sejak 2018 ini harganya selalu di atas 10.000 ya. Dan kalau kita lihat di 2023 ini harganya turun teman-teman ya. Harganya mulai turun dan kemungkinan di kuartal 3 performance-nya itu di bawah kuartal 1 dan kuartal 2 ya untuk harganya. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya secara umum, untuk pendapatannya sendiri ini sebenarnya sempat turun, kemudian ini mulai naik ya. Jadi ada pertumbuhan, mulai ada pertumbuhan. Laba kotornya juga sama.
Ya, laba usahanya juga sama dan laba bersihnya juga sama. Jadi ini ada suffer atau tahun 2016 dan 2017 ya, ini performance paling rendah di mana kalau saya cek harga nikel itu waktu itu di bawah 10.000 ya. Ya, ini suffer ya, laba kotornya tipis, laba usahanya tipis bahkan pernah merugi ya, teman-teman ya. Nah, selama harga nikel di atas 10.000 itu perusahaan ini pasti profit ya. Jadi acuannya di situ aja. Ya, dan harganya saat ini masih di atas ya, jauh di atas 10.000 ya, mungkin di sini sekitar masih 18 atau 17 sampai 18.000. Jadi masih profit ya teman-teman ya di kuartal 3 ini. Nah, ini adalah persentase untuk pendapatannya. Struktur pendapatannya kita lihat di 2017 ya, minus sampai 99%, sehingga laba kotornya hanya 1%. Ya, jadi ini tipis sekali ya karena harganya tadi di bawah 10.000. Nah, ini sudah mulai membaik ya 2018, 2019 dan semakin kesini semakin membaik harga nikel ya. Untuk laba bersihnya juga sudah membaik ya, sudah cukup oke, sudah 17%. Nah, bagaimana di tahun 2023 ini teman-teman ya? Untuk pendapatannya sendiri ini sudah naik lagi ya teman-teman ya, 17,7%. Jadi memang benar-benar sudah ada pertumbuhan lagi di tahun 2023, setelah 2022 juga sudah bertumbuh lagi ya. Harapannya ini memang break 2010, nanti closing di 2023. Untuk laba bersihnya juga di sini naik teman-teman ya, 12,9%, dan kalau kita cek secara struktur pendapatan itu juga sudah membaik ya. Jadi beban pokok penjualannya ini sudah cukup oke ya. Jadi harganya sudah membaik di 2023 semester 1. Kemudian kalau kita cek beban usahanya masih utuh dan laba bersihnya ini meningkatnya cukup oke ya dari pendapatan ya, karena tadi memang harganya mungkin ya yang memang cukup oke di semester 1 2023. Nah, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, PBV ada di 1,53, kemudian PE ratio dari 11,20 ya. Ya ini masih di rata-rata aja. Untuk PE ratio-nya ini ya sama ya, masih di rata-rata. Ini sempat anomali 2016 dan 2017 seperti yang tadi saya sudah infokan. Harga nikel ada di bawah 10.000 ya. Untuk ROE sendiri ini 9,24%, kita bayarnya di PBV 1,53 sehingga kita akan mendapatkan earning yield 6,03%. Jadi ini masih terbilang mahal valuasinya ya. PBV pada saat video ini dibuat adalah 3.721, sehingga kalau kita mau valuasi menggunakan earning yield 10-15% itu ada di PBV 0,61 sampai 0,92, atau kalau kita konversi ke harga wajarnya ada di 2.269 sampai 3.423. Jadi harga saat ini memang terbilang cukup mahal ya teman-teman ya. Untuk dividen sendiri ini tidak rutin membagikan dividen teman-teman ya. Tidak rutin bagian dividen sejak 2014 ini sedikit bersendat ya. Kemudian 2021, 2023 mulai membagikan dividen lagi. Ya, dividen yieldnya terakhir 1,57 dibanding dengan harga saat ini. Kalau kita lihat EPS-nya ini sudah mulai pulih ya, sudah mulai naik ya, 509. Namun biasanya di kuartal 3 dan di kuartal 4 ini memang penjualannya tidak terlalu bagus ya. Seandainya di tahun 2023 nanti labanya akan dibagikan sebagai dividen di 2024 dengan payout ratio yang sama 30%, maka kira-kira akan membagikan 152. Kalau kita bagi dengan harga saat ini ya masih 2,7% aja ya, di kisaran itu aja. Ya, dulu ini lumayan ya untuk imbal hasilnya dulu lumayan, bahkan sempat double digit ya, sekarang sudah mulai tipis-tipis. Nah, untuk kesehatan finansialnya sendiri kalau kita lihat quick ratio-nya ini sangat bagus ya. Current ratio-nya juga sangat bagus, bahkan dia tidak memiliki hutang. Ya, jadi ini perusahaan yang rasanya hampir tidak mungkin tuh bangkrut ya. Jadi tadi cadangannya cukup untuk 800 tahun ke depan. Kemudian secara keuangan ini sangat kuat. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality ya. Untuk di seasonality ini cukup menarik karena di kuartal 4 2023 itu berpotensi untuk naik ya, terutama di Oktober ini 73%, dan ini masih negatif ya sampai hari ini masih negatif 0,44%, dan November dan Desember juga memiliki peluang naik 50%. Dilanjutkan nanti dari Januari dan Februari juga masih cukup oke ya peluang seasonality-nya.
Ya, dan untuk tutup tahun itu biasanya berulang naik 73% dan ini 2023 mungkin akan ditutup merah, teman-teman ya. Kemungkinan akan ditutup merah. Nah, untuk ini teman-teman ya, untuk tadi secara bandarmologinya sudah disebutkan bahwa tadi Inalum sudah berubah ya menjadi Main ID ya, atau Mineral Industri Indonesia. Ini Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining masih ya. Masyarakat yang scriptless ada 20,3% atau 2 miliar lembar saham. Dari 2 miliar lembar saham ini yang dimiliki oleh investor retail lokal hanyalah kecil sekali ya, mungkin sekitar 12%-an ya, 286 juta lembar saham. Untuk holdernya sendiri kalau kita lihat ya, negatif selama dari Agustus ke Agustus. Ini mestinya September ke September ya. Ini September ke September ini mestinya. Saya masih belum merubah ya, salah ya. Ini September ke September. Itu negatif 1162 ya. Dan kalau kita lembar sahamnya justru malah naik. Namun secara value per holdernya ini turun ya. Jadi setiap investor yang keluar dari dari September 2022 ke September 2023, 1162 ini per investornya itu menarik value keluar 14 juta. Ya. Kemudian kalau kita cek partisipasi investor asing di sini juga cukup oke ya. Di kuartal 4 Oktober sendiri sudah 38,47 ya. Jadi kita mungkin cukup mempertimbangkan investor asing di saham ini ya. Nah, ini adalah perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya, dari September ke September. Ini pemiliknya ada 70. Untuk totalnya ini 9,9. Ini ada beberapa yang yang ini ya dikurangi yang scrip ya teman-teman ya, dikurangi yang scrip, jadi sisanya itu adalah scripless semua. Jadi Sumitomo dan Vale Canada itu bisa menjual sahamnya sewaktu-waktu di Bursa Saham Indonesia. Ya, kalau kita lihat ya di sini kepemilikan investor asing nanti sudah jelas karena ini memang tadi Sumitomo dan Vale paling tinggi. Untuk lokal sendiri ada 20%, ini tadi Main ID ya. Jadi memang ini dikuasai oleh pengendali dan pemerintah. Ya, kalau kita lihat investor retail lokal hanya sedikit dan yang lainnya sisanya juga sedikit ya. Paling besar ini insurance lokal juga lumayan besar. Kalau kita lihat perpindahan sahamnya setahun terakhir, ini investor asing juga mulai buang barang. Dan yang buang barang itu mendistribusikan cukup besar atau cukup kuat tekanan jualnya adalah di institusi keuangan asing ya, 1,48%, dan ini berkelanjutan ya, dan 3 bulan terakhir ini semakin turun tajam ya, semakin deras penjualannya. Ya, kalau kita lihat secara umum investor asing 1, 2, 3 ya, 2 bulan terakhir jualnya cukup agresif ya. Nah, yang beli siapa? Yang beli ternyata ini investor retail lokal juga cukup agresif ya secara grafik, meskipun kecil ya, cuma 0,03. Kemudian insurance lokal membeli, lokal corporate ya juga membeli. Ya, dana pensiun ini sebenarnya rutin membeli ya, namun ini terakhir malah jual. Ya. Untuk reksadana asing ini juga memberikan tekanan jual ya, secara berkelanjutan setiap bulan, namun ini di bulan terakhir itu malah membeli ya, di bulan September ya, dari Oktober ke September ini malah membeli ya, membeli balik ya. Secara overall ini sedang ada distribusi besar ya dari institusi keuangan asing dan reksadana. Nah, ini teman-teman ya, cerita cukup menarik bahwa awalnya dulu dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining itu totalnya adalah 78%. Ya, kemudian diminta oleh pemerintah ya, jadi dibeli oleh pemerintah. Jadi Vale Canada jual 14,94, kemudian Sumitomo 5%, sehingga masuklah ke Inalum tadi ya. Masuk ke Inalum yang sekarang sudah berubah menjadi Main ID ya, 20% ya. Jadi memang pemerintah Indonesia saat ini cukup oke ya dalam mengendalikan sumber daya alamnya ya. Jadi nggak mau dikuasai sepenuhnya oleh investor asing. Jadi ada 20% harus miliki pemerintah. Bahkan isunya sekarang kan pengennya pemerintah adalah 50+1 atau pengendali ya. Oke. Kemudian kalau kita cek dari
pergerakan bandar di bulan Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu investor asing kalau kita lihat ya ini di beberapa masih akumulasi atau small accumulation ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, small accumulation. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 20 Februari di mana waktu itu harganya 6675 ya, saya memprediksi harganya mungkin akan turun ke 5.800 ya, dan kemudian bisa naik lagi ke 6.900 ya. Kalau kita lihat itu waktu itu ada di sini ya, waktu itu saya prediksi turun ke 5.800 ya, di sini turun naik dulu ke 6.900. Oh, ini nggak sampai 6.900 ya, naik ke 6.900 kemudian turunnya ke 5.800. Ini baru kemarin teman-teman ya, belum lama ini baru turun ke 5.800 ya. Saya prediksinya jauh sekali ya. Nah, ini bahkan break di bawah 5.800 kemudian mantul balik. Nah, apakah akan kembali ke 6.900? Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau kita lihat kalau kita lihat ya, analisa seperti ini sempat ada uptrend, kemudian ini ada downtrend ya. Nah, kalau kita lihat ya pada saat uptrend ini itu di sini netral, jadi tidak ada akumulasi atau distribusi, di sini netral, harganya naik ya, kemungkinan markup. Kemudian pada saat downtrend ini dari tanggal 17 Januari sampai 10 Oktober ini distribusi besar-besaran ya. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana nih ya? Apakah akan ke 6.900? Kemungkinan ini ada tadi kita lihat ya, asing ada akumulasi kecil ya untuk mengkoreksi ya, kemungkinan dia bisa aja naik ke 6.400 ya di resistensi ini ya. Namun pada akhirnya dia akan turun lagi ya, mungkin ke 5150 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin bisa ke 4.800 bisa jadi ya. Oke, kira-kira arah harga sahamnya akan seperti itu kalau misalnya sedang terjadi distribusi besar-besaran lagi setengah isu pemerintah mau mengambil kendali atas Inco ya. Oke, terakhir di sahamnya fundamental untuk kinerja jangka panjangnya ini New Growth ya. Sebenarnya dia turun namun ini sudah ada kenaikan lagi. Kinerja jangka pendeknya ini naik. Valuasi masih terbilang mahal, tidak rutin bagi dividen, namun kalau misalnya membagi pun itu forecastnya 2,7%. Ini untuk seasonality ada peluang naik di Oktober, November, dan Desember. Bandar homologi September ke September sedang distribusi 1 sampai Oktober itu ada akumulasi kecil ya tadi teman-teman ya. Kemungkinan untuk koreksi dan teknikalnya sedang downtrend. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Inco. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Inco. Oke, sampai di sini dulu analisa saham Inco. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.